Shalom, kita bertemu lagi anak-anakku sekalian untuk belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 9 ya. Hari ini kita akan belajar di bab 6, gereja yang bersaksi. Tapi sebelum kita belajar, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, yang senantiasa kami harapkan kami selalu bersandar hanya kepada hari ini. Tuhan, kami akan belajar. Ajar kami, buka akal dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami pahami dengan baik. Ini doa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana gereja melayani. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, hari ini di bab 6 kita akan belajar bagaimana gereja bersaksi. Di bagian A, arti bersaksi. Kata kesaksian menurut terjemahan dari marturia atau martifrei dalam bahasa Yunani berasal dari kata martus yang artinya saksi. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel bertindak sebagai saksi Allah. Ya. Jadi dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel itu adalah saksi Allah. Nanti anak-anakku bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 20. Di buku paket halaman 41, kata marturia dalam bahasa Yunani kuno yang artinya saksi atau mafre ada dua. Ya. Yang pertama itu saksi solemnitas, dan yang kedua adalah saksi prosesui. Jadi dalam bahasa Yunani kuno ada dua jenis saksi atau martus, yaitu solemnitas dan prosesui. Ya, kata saksi itu dalam Perjanjian Lama itu merujuk pada dunia hukum. Ya, khususnya untuk saksi prosesuil itu dituntut memberi kesaksian yang sebenar-benarnya di depan hakim. Nah, mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah menjadi saksi atau sudah pernah menyaksikan kejadian-kejadian. Nah, betapa sukarnya itu menjadi saksi. Ya. Menyaksikan suatu kejadian dan menceritakan kembali apa yang telah kita lihat. Itulah saksi. Nah, dalam Perjanjian Lama ini bangsa Israel itu adalah saksi Allah. Dalam Perjanjian Baru, kata marturia atau martifrei khusus dipakai untuk menyebut saksi-saksi Kristus. Ya, kalau di Perjanjian Lama tadi martifrei atau marturia atau martus itu digunakan dalam dunia hukum. Tapi dalam Perjanjian Baru, marturia dan martifrei itu disebut sebagai saksi-saksi Kristus, yaitu para murid Yesus serta orang-orang percaya. Nah, ini menurut kesaksian Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ya. Nanti anak-anak bisa baca dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19. Nah, di kitab Matius 28 ayat 19 ini juga kadang-kadang biasa dikenal dengan istilah amanat agung. Ya. Nah, amanat bersaksi tentang karya Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus itulah yang diemban oleh para murid. Ya. Murid-murid Yesus bukan hanya sebagai pelayan,
tetapi juga menjadi saksi pelayanan Kristus di bumi. Nah, kemudian di bagian B, gereja yang bersaksi. Apa tugas gereja dalam hal bersaksi? Tugas bersaksi itu diamanatkan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Diberikan tugas kepada para murid bahwa mereka harus menjadi saksinya. Maka dari itu, sebahagian kisah atau sekumpulan kisah sebagai saksi-saksi para murid bersama dengan Yesus itu boleh kita baca dalam Alkitab. Nah, itulah tujuan kita mempunyai kitab suci kita sebagai orang yang percaya, supaya kita mengenal lebih jauh bagaimana Allah sebenarnya menjadi pelayan dan bagaimana murid-murid menjadi saksi atas karya dalam mata Allah. Nah, gereja dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Beberapa pertemuan yang lalu, tugas gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar menjadi saksi, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Bolehkah kita menjadi pelajar berperan menghadirkan kerajaan Allah? Boleh. Melalui apa kita menghadirkan kerajaan Allah? Melalui tingkah laku dan perbuatan kita sebagai orang yang percaya. Nah, inilah tugas kita sebagai saksi Allah, baik sebagai pelajar maupun sebagai anak, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sekitar kita. Nah, gereja menjadi mitra Allah atas inisiatif Allah sendiri. Gereja menjadi rekan sekerja Allah. Siapa gereja? Gereja adalah umat-umat kekudusan, orang-orang percaya yang telah dipanggil untuk melayani dan menjadi saksi. Itulah gereja. Makanya gereja itu disebut sebagai rekan sekerja atau mitra Allah untuk menghadirkan damai sejahtera. Inilah tugas kita sebagai para murid, orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi saksi tentang kebenaran akan firman Allah. Nah, menjadi gereja yang bersaksi itu tentunya tidak mudah. Tentunya ada hal-hal, ada masalah, ada rintangan yang kita hadapi selaku saksi Kristus dalam dunia ini, baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi. Tantangan datang itu bisa berasal dari dalam gereja itu sendiri, bahkan berasal dari luar gereja. Nah, ini di sini disebutkan itu tantangan dari luar biasa dikenal dengan istilah internal, tantangan internal gereja, atau tantangan yang berasal dari dalam gereja. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang berasal dari luar gereja, yaitu biasa disebut sebagai tantangan eksternal. Nah, tantangan internal gereja itu misalnya faktor ekonomi sosial jemaat. Nah, ini kalau kita perhatikan penjelasan di sini, ini berarti kita berbicara tentang gereja sebagai organisasi. Ya, gereja sebagai organisasi. Nah, apa tantangan gereja sebagai organisasi baik dari dalam? Itu adalah perkembangan atau faktor ekonomi sosial. Contoh misalnya kemampuan jemaat dalam berpartisipasi. Ya, mungkin anak-anakku sering mendengar dalam gereja ada disebut sebagai pembangunan. Ya. Nah, urusan pembangunan ini menangani bagian pembangunan secara fisik. Ya. Nah, ini gereja sebagai organisasi. Nah, ini tantangan dari dalam gereja.
masih banyak tantangan-tantangan dari dalam. Misalnya hubungan kekerabatan antara warga jemaat kurang harmonis. Nah, itu salah satu tantangan internal. Nah, kemudian tantangan yang kedua yaitu faktor eksternal atau tantangan yang berasal dari luar gereja sebagai organisasi. Nah, apa saja menjadi tantangan gereja? Yang pertama itu adalah praktek intoleransi. Nah, tentunya anak-anakku sudah tahu apa yang dimaksud dengan intoleransi. Artinya tidak menghargai budaya atau tradisi agama yang satu dengan agama yang lain. Teman-teman kita yang beragama Islam melakukan sholat, kita sebagai orang Kristen berbuat seenaknya lewat balap-balap motor dan segala macam. Itu salah satu praktek intoleransi. Ya. Teman-teman agama lain melakukan ritual-ritual keagamannya, kita seenak saja melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita, mengganggu agama-agama lain. Itu salah satu faktor praktik intoleransi, tidak menghargai tradisi atau kebiasaan. Begitupun sebaliknya, kita orang Nasrani sementara beribadah, ada teman-teman yang lain yang lalu lalang mengendarai motor seenaknya. Nah, itu salah satu. Nah, itulah yang harus dijaga. Kemudian yang berikut, pengaruh budaya dari luar gereja. Nah, ini yang sering kita jumpai, pengaruh-pengaruh budaya-budaya lain. Baik dalam lingkup gereja itu sendiri, artinya bahwa sesama organisasi gereja atau secara denominasi gereja maupun dari aliran-aliran keagamaan lain. Nah, ini faktor yang sangat berpengaruh. Adanya pengaruh-pengaruh asing atau pengaruh-pengaruh lain dari kepercayaan lain di luar gereja. Nah, ini dua tantangan, faktor dari dalam dan faktor dari luar gereja. Kemudian di bagian C, bentuk-bentuk kesaksian gereja. Banyak hal yang bisa kita lakukan, anak-anakku sekalian, untuk menjadi saksi bagaimana seharusnya gereja itu hadir di tengah-tengah dunia. Nah, gereja bersaksi dalam bentuk pengajaran, melalui persekutuan ibadah, melalui pemahaman Alkitab, melalui doa-doa kelompok. Banyak yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan gereja sebagai saksi Allah. Nah, ini salah satu. Ya. Mungkin sekarang anak-anak berpikir bahwa orang belum bisa ke gereja karena ada pandemi COVID-19. Tetapi kita boleh melakukan persekutuan ibadah di rumah. Ya. Kemudian bagaimana kita memahami isi Alkitab melalui proses-proses pembelajaran. Kemudian gereja bersaksi melalui pelayanan terhadap siapa saja yang boleh dilayani gereja. Apakah hanya anggota gereja saja? Tidak. Ya, di sini dikatakan terhadap jemaat. Tetapi sesungguhnya pelayanan gereja menjadi saksi itu kita berangkat dari dalam gereja itu sendiri, dan kemudian kita menjadi saksi yang meluas di tengah-tengah dunia ini menjadi gereja yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya untuk jemaat, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian mengunjungi jemaat yang sakit. Ini mungkin sering anak-anakku dengar di gereja masing-masing. Ya, ada pelayanan diakonia, yaitu pelayanan terhadap orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Kemudian ada warga jemaat yang mengalami masalah, musibah, duka cita dan segala macam. Nah, inilah tugas-tugas atau bentuk-bentuk dari kesaksian gereja itu sendiri. Dan masih banyak contoh-contoh bagaimana gereja harus menjadi saksi di dunia ini. Nah, panggilan bersaksi
itu tidak hanya ditujukan bagi gereja sebagai lembaga Kristen. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang saya harus layani adalah sesama saya orang Kristen, bukan. Ya. Siapakah sesama kita? Sesama kita bukan hanya sebagai orang-orang yang seiman dengan kita, tetapi sesama kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu berbeda keyakinan dengan kita. Kita harus menjadi pelayan, kita harus menjadi saksi. Nah, sebab gereja itu bukanlah gedung. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita membangun rasa melayani, bagaimana kita membangun kepedulian untuk menjadi saksi, kalau kita hanya berpikir bahwa gereja itu adalah gedung. Padahal gereja itu menurut kitab suci, itu gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Ini kita sudah pelajari dari beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, melainkan orang-orang yang bersekutu di dalam gereja. Inilah gereja yang sesungguhnya. Kemudian setiap orang percaya bertugas, dipanggil, bersaksi dimanapun dan kapan. Jangan hanya mau berbuat baik ketika di gereja. Kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan mau karena kita lagi di rumahnya, lagi di gereja. Tetapi dimanapun dan kapanpun kita bisa menjadi pelayan dan menjadi saksi sebagai tugas panggilan kita sebagai gereja yang sesungguhnya. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian. Semoga materi kita hari ini sebagai saksi, gereja yang bersaksi boleh kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan kapan. Karena itu untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kemurahan-Mu kami boleh belajar firman. Kiranya kami selalu menanamkan dalam hati kami bagaimana menjadi saksi-Mu yang sesungguhnya di dunia ini. Menjadi pelayan-pelayan bukan hanya dalam lingkup kami sebagai gereja, tetapi di luar gereja. Terima kasih Tuhan untuk firman. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, tetap semangat